Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adul ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tafsir dari surat Az-Zumar sampai pada ayat yang ke-13 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni akhafu in asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim. Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana apabila aku melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya aku mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala kelak nanti di yaumul qiyamah dengan api neraka jahanamnya. Dikatakan oleh Imam As-Sawi dalam tafsir ini, wal maksud minha zajrul ghairi anil ma'asi. Maksud daripada ayat ini adalah sebagai satu peringatan kepada orang lain agar menahan dirinya daripada perbuatan maksiat. Karena sesungguhnya mustahil itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, saya ini takut kalau aku ini kemudian nanti melakukan suatu hal yang melanggar perintahnya Allah, niscaya aku diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjadi seorang rasul kecuali beliau itu sifatnya adalah maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kesalahan. Dari sejak kecilnya semacam itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang dimaksudkan di dalam ayat ini bukan diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini sebagai satu pesan kepada kita bahwa sungguhnya siapa yang melanggar daripada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seperti apa yang disebutkan di dalam ayat, kelak nanti akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam idza kana khaifan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini takut ma'a kamali taharatihi wa ismatihi. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang suci, sempurna kesucian Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah terbetik di dalam hatinya untuk melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melakukan suatu kemaksiatan. Dan Allah jaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk sifat wajib kan begitu ya. Bahwa Allah menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjaga para nabi dan para rasul. Karena mereka para nabi dan para rasul dijadikan sebagai panutan. Panutan apa? Dalam setiap kehidupannya. Tidurnya, bangunnya, gerak-geriknya, diamnya, itu semua panutan. Sehingga tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan suatu hal yang sifatnya kurang. Kalau itu terjadi pada seorang nabi dan seorang rasul, maka syariatnya rusak itu. Rasulnya saja seperti ini. Istilahnya kalau kita katakan itu guru kencing berdiri, maka apa yang terjadi? Muridnya kencing berlari, akan tampak berkurang ya, sesuatu yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yang dijadikan sebagai umatnya tentunya akan melihat
itu pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menganggap oh tidak apa-apa kalau mengerjakan semacam itu. Maka itu suatu hal yang mustahil terjadi pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang ada dalam ayat ini walaupun itu seakan-akan ditujukannya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kata-kata itu ungkapannya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi yang dimaksudkan itu adalah yang lainnya. Fa ghairuhu aula wa dzalika sunnatul anbiya wassalihin haitsu yukhbiruna ghairahum bima tasafu bihi liyakunu mithlahum. Begitulah keadaan sunnahnya para nabi dan para rasul, orang-orang sholihin, yang mana mereka itu memberitahu orang lain bima tasafu bihi, apa yang terjadi yang disifatkan kepada dirinya, liyakunu mithlahum, supaya mereka itu menjadi seperti dirinya. Supaya apa? Supaya kita juga mengungkapkan ini. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Ini jadi omongan buat siapa? Buat kita. Karena mereka ingin kita ini seperti mereka, gitu. Kita ini seperti mereka, para nabi dan para rasul, seperti orang-orang yang saleh, yang mana mereka itu punya rasa takut yang besar dalam melakukan suatu kemaksiatan, khawatir nanti akan adanya azab. Semacam itulah sifat para nabi dan para rasul yang dikehendaki dari umatnya. Sebagaimana disebutkan bahwa seorang mukmin itu melihat dosa seperti gunung tinggi yang menjulang ada di atas kepalanya. Khawatir sekali dia itu akan tertimpa gunung tersebut. Dari apa? Dari rasa takutnya. Dosa yang sekecil itu kemudian dianggapnya besar oleh mereka. Sedangkan orang-orang munafik menganggap dosa itu seperti lalat yang ada di hadapannya, sehingga dia hanya singkirkan dengan tangannya saja. Dianggapnya enteng. Siapa? Orang-orang munafik punya dosa besar, sehingga kita lihat ikhwan rahimakumullah, orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, mereka malamnya nangis. Ada rasa takut yang besar, padahal maksiat yang enggak, jauh daripada maksiat. Anda lihat sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Umar bin Khattab, ketika itu kemudian ditanyakan, kenapa kok nangis? Malam-malam kok tetap saja takut sama Allah? Kan sudah jadi sahabat Rasul, jadi mertuanya Rasul, jadi orang-orang yang dapat kabar gembira dari Rasul berupa surga, sudah didapatkan oleh Sayyidina Umar tentang hal semacam ini. Kata Sayyidina Umar, saya khawatir kalau syarat-syarat yang dulu terpenuhi ternyata sekarang hilang syaratnya. Dulu saya dapatkan itu dengan syarat yang saya penuhi. Saya khawatirnya sekarang syaratnya hilang, sehingga kemudian hilang pula bagian jatah surganya. Semacam itu rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini." Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ini hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlishan, ikhlas, tidak ada kesyirikan, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Lahu dini, itulah ajaran aku, itulah agama aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini, qulillaha, katakanlah Allah yang aku sembah. Berarti apa? Berarti hanya Allah saja yang disembah. Karena dalam ayatnya mengatakan Allah lah yang aku sembah. Berarti nggak ada tambahan lagi setelahnya. Seperti kata-kata yang biasa kita baca dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Kamulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Kamulah ya Allah kami ini minta pertolongan.
Ayatnya tidak dikatakan na'buduka wa nasta'inuka. Ayat ini juga tidak mengatakan a'budullaha, bukan. Allahnya dulu didahulukan. Qul Allaha a'budu. Artinya apa? Hanya Allah, enggak ada tambahan lagi. Enggak bisa ketambahan. Dalam bahasa Arab tidak mungkin ketambahan Allaha a'budu wa ghairahu. Enggak bisa itu. Allah yang aku sembah dan yang lainnya. Kalau dibalik, aku menyembah Allah, bisa ketambahan yang lainnya. Tapi di dalam ayat ini disebutkan qulillaha a'budu. Katakanlah Allah sajalah yang aku sembah, mukhlisan, ikhlas lillahi ta'ala, di dalam penyembahannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala agama ini, ya. Nah, disebutkan oleh beliau walaysa hadza bitikrarin. Ayat ini bukan pengulangan. Kalau Anda lihat di dalam ayat yang sebelumnya, pada minggu yang lalu kita bahas ayatnya apa? Yang ke-9, ya, yang ke-11, ya, disebutkan di situ. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ini diperintah oleh Allah untuk sembah Allah saja, ikhlas dalam agama. Ayat yang berikutnya, jadi ayat yang pertama berarti apa? Berarti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi annal awwal ikhbarun bi annahu sallallahu alaihi wasallam ma'murun bil ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah, karena kata-kata awalnya inni umirtu. Lanjutnya wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa aku ini berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya yang berikutnya, qul inni akhafu in asaitu rabbi. Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ini takut. Rasa takut pemberitahuan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rasa takutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ayat yang terakhir ini yang kita bahas adalah pengungkapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qulillaha a'budu. Katakanlah aku ini hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas dalam penyembahannya kepada Allah. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk umumkan kepada siapapun, silahkan sembah siapapun yang kalian inginkan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, ini perintah dari Rasul? Bukan perintah, tapi artinya ancaman. Kalau Allah, Rasul SAW mengatakan, aku ini diperintah hanya menyembah Allah, aku ini sembahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain, maka Rasul SAW katakan, silahkan kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan yang kalian inginkan. Ini artinya apa? Ini artinya ancaman, bahwa kalau kalian tidak menyembah seperti apa yang aku sembah, akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasawfa tarawna akibata kufrihim. Kalian akan mendapati akibat daripada kekufuran kalian. Apa? Segala sesuatu itu ada konsekuensinya. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam masalah agama. Sekarang saat ini manusia bebas. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan kepada umat, kepada manusia sarana untuk percaya kepada Allah. Dikasihnya akal, dikasihnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi dan Rasul, dikasihnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kitab Al-Quran, dikasihnya mukjizat. Semua didatangkan oleh Allah untuk menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya percayai. Tapi ingat, di sini enggak ada paksaan. La ikraha fiddin.
Silahkan mau beragama apapun, mau sembah siapapun, tapi ingat ada konsekuensinya. Ini bukan bebas mau berbuat apa saja lalu boleh semacam itu. Tidak, ada tanggung jawabnya kelak nanti di yaumil qiyamah atas apa yang dikerjakannya. Maka di dalam ayat tadi disebutkan fa'budu ma syi'tum. Silahkan sembah apapun yang kalian inginkan min dunih, selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu itu sudah tidak ada rasa malu, maka silahkan berbuat apa yang kamu kehendaki. Sudah tidak ada rasa malu, orang itu berbuat dosa malu, itu masih ada baiknya, masih ada rasa malu kepada orang sehingga dia sembunyikan daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu sudah enggak ada rasa malu lagi, silahkan berbuat apapun. Apa ini berarti perintah dari Rasul untuk berbuat apa saja? Oh, tidak. Yang dimaksudkan di dalam hadis itu adalah ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu sudah enggak punya rasa malu, silakan berbuat apapun, tapi nanti di akhirat ada balasannya. Ada akibatnya dari apa yang dikerjakan, sebagaimana ayat yang lain juga menyebutkan i'malu ma syi'tum. Silahkan berbuat apa saja yang kamu kehendaki, tapi pasti ada akibatnya, ada konsekuensi dari apa yang dikerjakan. Karena apa? Karena hidup itu mahal. Hidup itu mahal sekali, bukan murah. Hidup itu gak murah. Buktinya apa? Masuk rumah sakit mahal. Padahal masuk rumah sakit cuma 3 hari, keluar 5 juta. Untung aja BPJS kan. Kalau enggak, hampir masjid di sini pakai koyok semuanya. Masuk rumah sakit sebentar 3 hari 5 juta. Anda pernah dapat tagihan dari Allah 5 juta? Nggak pernah dapat tagihan. Hidup dikasih gratis sama Allah Subhanahu wa taala, dengan semua organnya sehat walafiat, nggak ada yang sakit. Padahal jumlah organ yang ada di manusia berapa jumlahnya? Yang kelihatan ini cuman berapa? Di dalam ini loh, isinya darah jalan, semuanya jalan, tidak ada yang berhenti. Coba saja ada yang tersumbat, sudah langsung lumpuh dia, nggak bisa berbuat apa saja. Tapi semuanya sehat. Jutaan anggota tubuh kita, di dalam diri kita semuanya sehat. Bangun pagi-pagi sadar dan masih ingat dirinya siapa. Ikhwan rahimahumullah, ini semua adalah pemberian dari Allah. Tapi ingat, ini tidak gratis. Ini tidak gratis. Ini amanah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, harus kembali utuh sebagaimana dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikurangi, jangan dikotori, jangan dilumuri dengan darah, jangan dibuat sesuatu yang sia-sia. Karena ini adalah pemberian dari Allah. Bayangkan sajalah, kita ini kerja di suatu perusahaan, dikasih mobil, habis itu kita buat nabrak, kita balikan dalam keadaan rusak. Apa katanya? Betulkan, harus dibetulkan sampai beres. Kembalikan ke sini dalam keadaan utuh, sebagaimana aku kasih kamu dalam keadaan utuh mobil ini. Atau dibuat malah hilang, kan bisa. Harus dibayar sampai kemudian kembali mobilnya dalam keadaan utuh. Begitu pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala hidup
dengan anggota tubuhnya, dengan akalnya, kecerdasannya, dengan kesadarannya, sehingga kemudian bisa hidup di dunia dengan keadaan nyaman, tinggal beribadah kepada Allah malah selewengkan, dikotori tubuhnya. Kembali kepada Allah dalam keadaan kotor, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan rusak anggota tubuhnya. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hakikat kerugian seseorang kelak nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang merugi dirinya. Khasiru anfusahum wa ahlihim, dan keluarganya dalam keadaan merugi. Haitsu saru ila nari mu'abbadin yaslawna sa'iraha yaumal qiyamah, yang mana mereka itu akan tinggal berada di dalam api neraka tersebut kelak nanti di yaumil qiyamah. Orang kalau sudah sampai masuk ke dalam hari akhir dan nyatanya akhirnya adalah masuk ke dalam neraka, maka itu adalah kerugian yang nyata, jelas. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ketika seseorang ditimbang, ternyata timbangannya berat maksiatnya, maka malaikat Jibril yang sudah ada di sebelahnya mengumumkan kepada seluruh makhluk, syaqiya fulanun ibn fulan syaqawatan la yas'adu ba'daha abada. Fulan celaka dengan celaka yang selama-lamanya tidak ada kebahagiaan setelahnya. Wah, itu satu kerugian yang besar. Kalau di dunia ini bangkrut masih bisa bangkit, bangkrutnya itu cuma sementara dan bukan satu kerugian. Kerugian yang nyata itu kerugian di akhirat. Maka kan disebutkan bahwa orang-orang yang masuk dalam surga, sudah masuk dalam surga, tapi nyatanya mereka masih merasa ada penyesalan, merasa rugi. Loh, kenapa? Karena mereka melihat bagaimana baiknya Allah kepada dirinya. Sudah banyak maksiatnya, kok masih dimasukkan dalam surga? Itu dia menyesal itu. Dan bagaimana kalau dulu waktu hidup di dunia semuanya digunakan untuk kebaikan, ada waktu-waktu luang gak dikerjakan apa-apa, andai dia gunakan untuk taat, pasti niscaya derajatnya lebih tinggi lagi dari sekarang. Dia merasa menyesal. Siapa? Penghuni surga masih ada penyesalan, apalagi yang ada di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Fa haula'i humul khasiruna kullal khusran. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi dengan kerugian yang nyata. Qala Ibnu Abbas, inna likulli rajulin manzilan wa ahlan wa khadaman fil jannah. Abdullah ibn Abbas mengatakan bahwa sesungguhnya seseorang itu kelak di surga Allah punya kedudukan, punya keluarga, punya pembantu, pelayan. Fa in ata Allahu a'ta dzalik. Jika seseorang itu taat kepada Allah, maka nanti akan dikasih oleh Allah. Wa in kana min ahli nar hurima dzalik. Jika dia ini termasuk penghuni neraka, maka dia diharamkan dari itu semuanya. Maka nyatalah bahwa dirinya merugi, keluarganya merugi, tempatnya pun rugi, ya. Karena apa istilahnya, ada jual beli kelak nanti di yaumil qiyamah. Ada jual beli. Seorang mukmin itu pasti punya tempat di neraka, seorang kafir punya tempat di surga. Besok tukar-tukaran. Besok nanti di hari kiamat tukar. Surganya dikasihkan kepada orang mukmin, sedangkan nerakanya orang mukmin dikasih kepada orang kafir. Apa yang terjadi? Yaumut taghabun. Disebutkan bahwa hari kiamat itu nama lainnya diantaranya adalah hari kerugian. Gimana jual surga dapatnya neraka? Rugi besar. Dan betapa beruntungnya orang mukmin, dia jual nerakanya dapat surga.
merasa senangnya bukan main seorang mukmin mendapati jual belinya sangat menguntungkan. Maka kan dalam satu riwayat disebutkan bahwa ada seorang sahabat yang mau hijrah bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia orang kaya, dikenal di Makkah sebagai orang yang punya harta, tapi nyatanya kemudian dicegat oleh orang-orang kafir itu cegat, nggak bisa berangkat hijrah, balik siksaan. Kata orang muslimnya, mukminnya, ini sajalah, saya kasih tahu sama kamu harta saya di mana. Harta saya di mana? Nyimpannya di mana? Dahulu kan nggak ada bank, nyimpannya ya kedua tanah. Saya akan sebutkan harta saya di mana, tapi saya kasih bebas berangkat pergi hijrah bersama dengan Rasulullah SAW. Maka mereka pun mengatakan satu sama yang lain, yang dibutuhkan sama mereka kan cuma dunia, nggak butuh yang lain. Ini cuma satu orang, biarkan saja pergi ke Makkah, ke Madinah. Kita dapat hartanya orang ini, hartanya sangat banyak, emas-emasnya. Maka mereka pun kasih izin, sudah kamu berangkat sana, hartanya buat kita. Sampai di Madinah, Rasul langsung menyambutnya dengan mengatakannya, Rabihal bait, Rabihal bait, Rabihal bait. Jual belinya menguntungkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biarkan harta buat mereka, tapi orang tersebut bisa hijrah bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala dzalika wal khusranul mubin. Ketahuilah bahwa itu adalah satu kerugian yang nyata. Allah ngulang lagi ala dengan kata-kata. Sudah tadi disebutkan innal khasirina, sesungguhnya orang-orang yang merugi. Ayat selanjutnya mengatakan ala, ketahuilah, dzalika pakai isyarat lagi, itu huwa pakai kata-kata huwa lagi, adalah khusranul mubin, kerugian yang jelas, kerugian yang nyata. Allah kalau sudah katakan semacam itu benar-benar merugi. Bagaimana seseorang dengan tubuh yang dikasih sama Allah, ya, nikmat kan, diciptakan jadi manusia, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian rezeki dikasih sama Allah, beribadah, pahala dikasih sama Allah, dimasukkan dalam surga, perlakuan baik tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semacam ini. Tapi nyatanya sudah dikasih itu semuanya, masih bermaksiat, masih kemudian kufur, naudzubillah min dzalik, sehingga kemudian masuk dalam neraka. Itu adalah satu kerugian yang nyata. Lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Bagi mereka ini orang-orang yang rugi keadaannya bagaimana kelak nanti di yaumil qiyamah. Mereka itu punya naungan di atas dan punya naungan di bawah. Tapi naungannya apa? Minan nari, dari api neraka. Naungan atasnya api, naungan bawahnya Allah sebutkan lahum, bagi mereka ini apa? Min fawqihim dhulal, di atas mereka itu ada naungan, tapi naungannya apa? Minan nar, dari api neraka. Wa min tahtihim dhulal, begitu pula dari bawah mereka, kaki-kaki mereka itu semuanya ada naungan bagi dirinya, tapi juga dari api neraka. Sehingga ini adalah satu ejekan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dikasih naungan, tapi naungannya dari api. Seharusnya naungan itu jaga dirinya daripada kepanasan, supaya dirinya tidak kepanasan, tapi nyatanya dia itu dapat naungannya dari api. Wah, itu sesuatu hal yang memberikan satu ejekan yang menyakitkan bagi dirinya kalau dia berumah. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Itulah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakut-nakuti hamba-hambanya dengan kisah-kisah tadi. Bagaimana orang-orang yang bermaksiat, bagaimana orang-orang yang melakukan kekufuran, mereka ini dapat azab yang siksaan yang sangat pedih kelak nanti di yaumil qiyamah. Allah
Allah ingin memberikan peringatan kepada hambanya. Takutlah hamba itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibadi fattaqun. Kalau sudah semacam itu, wahai hamba-hambaku, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwalah kalian kepada Allah, jalankan perintahnya Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan menyodorkan dirinya untuk mendapatkan amarah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jaga kita, jaga keluarga kita, anak keturunan kita daripada siksa api neraka. Amin Allahumma